Dracula. Sosok ini digambarkan sebagai makhluk penghisap darah. Kekejamannya seolah hanya imajinasi Bram Stoker dalam novelnya. Dracula inilah yang hanya dianggap sebagai legenda cerita dari mulut ke mulut. Padahal sejarah hidup Dracula merupakan sejarah kegelapan abad pertengahan. Kisah hidupnya adalah kisah banjir darah yang belum ada tandingannya. Kekejamannya tidak bisa dipisahkan dari perang salib serta jatuhnya Konstantinopel ke kerajaan Turki Ottoman. Dracula memiliki ayah yang bernama Basarab atau Vlad kedua. Ia merupakan salah satu anggota dari Orde Naga yang merupakan pasukan khusus umat Katolik dalam perang salib. Sebagai bukti bahwa ia merupakan anggota Orde Naga, Vlad kedua selalu memakai lencana orde tersebut. Karena ciri khas itu selalu melekat pada dirinya, maka orang Wallachia memanggilnya dengan sebutan Vlad Dracul yang artinya Vlad Sang Naga. Lalu, bagaimana asal-usul dari nama Dracula? Akhiran Ulya dalam bahasa Rumania yang berarti anak dari, sehingga Vlad ketiga atau Vlad Tepes, nama asli Dracula, dipanggil dengan nama Vlad Dracula yang berarti anak dari Vlad Dracul. Sejak saat itu, Vlad ketiga terkenal dengan nama Dracula. Situasi perang memaksakan Dracula kecil meninggalkan belayan ibu dan tinggal sendiri di Turki sebagai jaminan dari ayahnya, dan hanya ada adiknya Randu yang menjadi temannya di jantung kota Turki. Namun, karena perbedaan karakter membuat mereka menempuh hidupnya sendiri. Dracula tumbuh menjadi remaja yang membangkang. Terkadang tingkahnya membuat pengawal kerajaan menghukumnya. Dia tidak melawan, tetapi memendam dendam yang sangat besar. Dracula kecil juga terkenal dengan kekejamannya. Ia menangkap tikus dan burung kemudian ditusuk dengan tombak kecil. Ia sangat girang melihat binatang tersebut menggelepar. Agar tidak bertambah liar, ia dimasukkan ke madrasah untuk belajar ilmu agama. Tetapi Dracula justru sering mencuri waktu melihat pelaksanaan hukuman mati di alun-alun dan begitu menikmati hal tersebut. Setelah dewasa, Dracula dengan bantuan Turki merebut Wallachia. Namun tidak lama, sekitar 2 bulan, Janus Hunyadi berhasil mengusirnya dan menempatkan Vladislav kedua. Maka Dracula hidup dalam pengasingan di Moldavian. Tetapi karena Vladislav kedua berubah mendukung kerajaan Turki Ottoman dan juga karena desas-desus bahwa tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh pasukan Turki, maka kerajaan Hungaria memimpin pasukan salib dan akhirnya Dracula masuk ke Wallachia. Masa pemerintahan Dracula setelah menjadi penguasa Wallachia kurang setahun, dia telah membunuh ribuan orang. Para korban dibunuh dengan cara yang belum ada sebelumnya, yaitu ditusuk bagian dubur hingga tiang pancang sebesar lengan tangan orang dewasa. Setelah tiang dipancang masuk, kemudian sula tersebut ditegakkan sehingga tubuh korban akan turun sedikit demi sedikit. Dracula akan menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya dengan alasan apapun. Korban kekejaman Dracula paling banyak berasal dari umat Islam. Sejarah mencatat sekitar 300.000 orang umat Islam dibantai. Mereka menjadi korban berasal dari berbagai golongan. Sebagian besar berasal dari petani, fakir miskin dan tahanan. Di antaranya
terdapat perempuan dan anak-anak. Namun sayang, korban pembantaian Dracula tidak pernah terungkap dengan jelas. Akhir riwayat Dracula, si penyulat terbunuh. Sang tirani yang selalu haus darah ini harus menyerah pada takdir kematian. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel.